Menjadi seorang wanita single parent merupakan perjalanan hidup yang penuh makna dan tantangan. Para single parent adalah sosok yang berani dan mandiri. Tidak mudah memang menjalani kehidupan tanpa pasangan. Mau tidak mau mereka harus mengurus keluarga dan memenuhi kebutuhan anak-anak seorang diri. Salah satunya adalah Sinta Handiana, seorang ibu tunggal dari 4 orang anak. Wanita ini lahir pada tanggal 9 April 1984 dan kini telah berusia 40 tahun. Sinta sudah menjalani kehidupan tanpa pasangan sejak 3 tahun ke belakang. Sinta tinggal di sebuah rumah sederhana yang berlokasi di kawasan Gang Waringin Muara Baru, RT 7 RW 17, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Rumah itu telah menjadi saksi bisu masa-masa bahagia Sinta dan suaminya beserta keempat buah hatinya yang menggemaskan. Sayangnya Tuhan berkehendak lain, sang suami lebih dulu meninggalkan mereka untuk selamanya. Dalam waktu yang singkat, beban Sinta bertambah karena ia harus menjadi sosok ibu sekaligus seorang ayah untuk anak-anaknya. Begitu hancur hati wanita itu baik dari segi mental hingga ekonomi, rasanya tidak sanggup jika harus ditanggung seorang diri. Sampai akhirnya Sinta memutuskan pindah dari rumah lamanya. Rumah yang menyimpan suka duka dan sejuta kenangan terpaksa dijual untuk mencukupi kebutuhan keempat anaknya. Setelah sang suami tiada, Sinta hidup mandiri bersama keempat buah hatinya di kawasan RT 3 RW 4 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Selain statusnya kini yang merupakan seorang janda, Sinta juga mempunyai latar belakang yang cukup unik. Ia merupakan anak sulung dari 6 bersaudara. Sinta juga memiliki saudara kembar yang bernama Santi Handayani. Mereka merupakan buah hati dari pasangan suami istri yang bernama Niam dan Sutiani. Si kembar memiliki paras yang sama cantiknya. Namun semasa kecil Sinta dan Santi terpaksa tinggal terpisah. Sinta tinggal di rumah orang tua mereka di Kabupaten Tangerang dan Santi tinggal di kediaman neneknya di Jakarta. Menurut Santi, mereka terpaksa tinggal terpisah karena kondisi perekonomian orang tua yang belum stabil. Meskipun demikian, sebagai kakak beradik, keduanya selalu menyempatkan waktu untuk bermain bersama. Ikatan batin antara Sinta dan Santi terjalin begitu erat. Ketika Santi merasakan sakit, hal yang sama juga dirasakan oleh saudara kembarnya. Sinta yang sibuk bekerja sebagai admin di perusahaan logistik cukup sering menitipkan keempat buah hatinya kepada Sutiani, sang ibu, atau kerabatnya yang lain. Rumah Sinta berjarak sekitar 100 meter dari rumah orang tuanya sehingga mereka sering bertemu. Tangga sekitar juga cukup sering melihat Sinta yang berangkat kerja pada pukul 5 sore atau sehabis maghrib dan pulang pada pukul 7 pagi di keesokan harinya. Penghasilan Sinta yang tidak seberapa menuntutnya bekerja lebih keras demi mencukupi kebutuhan 4 orang anak. Sinta juga menjual buah-buahan secara online dan offline di rumah kontrakannya. Di mata keluarga, Sinta dikenal sebagai seorang ibu yang pekerja keras dan rela melakukan apapun demi kebahagiaan anak-anaknya. Walaupun sedang menjalani peran sebagai ibu sekaligus ayah, Sinta tak pernah sekalipun menunjukkan raut muka kesedihan. Sesekali wanita itu bermain TikTok untuk mengusir rasa suntuknya. Sama seperti pengguna TikTok lainnya, Sinta juga pernah curhat tentang salah satu buah hatinya yang telah menginjak usia 18 tahun. Bagi Sinta, dunia maya telah memberikan sedikit hiburan walaupun hanya dalam bayang-bayang saja. Sejak tahun 2021, selang 6 bulan setelah kepergian sang suami, Sinta mulai membuka hatinya untuk kembali merajut kisah asmara. Wanita itu pun sangat berharap dapat menemukan sosok pendamping seperti almarhum suaminya. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan seorang tukang jagal dan broker ikan. Pria itu bernama Fauzan Fahmi, berusia 43 tahun dan sudah memiliki seorang istri. Tempat tinggal sang pria tidak jauh dari rumah lama Sinta. Sudah sejak lama si tukang jagal itu mengincar wanita pujaannya yakni Sinta. Rayuan gombal si tukang jagal dengan mudah membuat Sinta mabuk kepayang. Mereka pun menjalin hubungan terlarang tanpa diketahui istri sah Fauzan. Meski begitu, sang pria memiliki itikat baik kepada keluarga Sinta. Fauzan sempat mengunjungi rumah orang tua Sinta. Ia datang dengan niat untuk meminta izin mendekati putri sulung mereka. Adik ipar Sinta yang bernama Zulfikri berkata, "Fauzan biasa-biasa saja, kayak orang biasa aja, nggak ada yang janggal. Namanya juga orang mau deketin perempuan, pasti baik-baik yang diliatin." Hubungan yang semakin dekat di antara dua sejoli itu membuat mereka memutuskan menikah siri.
Akan tetapi hal ini tidak diketahui oleh keluarga pihak wanita ataupun keluarga pihak laki-laki. Sayangnya pernikahan itu tidak bertahan lama. Sinta dan Fauzan yang sempat dimabuk asmara memutuskan untuk tidak melanjutkan kisah cinta mereka. Perpisahan itu membuat hati Sinta kembali kosong. Kadang ia kembali mengungkapkan isi hatinya di TikTok. Postingan itu ditulis oleh Sinta dengan kata-kata, "Apakah aku tidak berhak bahagia seperti mereka?" Pada tanggal 27 Oktober 2024, sang janda kembang melakukan aktivitasnya seperti biasa. Berangkat kerja di sore hari dan pulang di pagi hari. Di malam harinya, wanita itu meminta tolong pada anaknya untuk mengirimkan foto dirinya yang menggunakan hijab. Sang anak lalu mengirimkan foto Sinta yang berpose berdiri menggunakan hijab. Setelah itu, Sinta tidak mengirimkan pesan apapun lagi. Sehari sebelumnya, pada pukul 9 pagi, wanita itu menghubungi Fauzan, mantan suaminya. Si janda kembang bermaksud meminta dibawakan ikan tuna. Mereka pun membuat janji bertemu di Hotel Aceh Besar pada pukul 5:30 sore. Tepat pada waktunya, Fauzan datang menghampiri Sinta di kamar nomor 502 tanpa membawa ikan. Pria itu menjelaskan bahwa sebaiknya Sinta mengambil sendiri ikan tuna di rumahnya. Tak lama kemudian keduanya seolah-olah menjadi sejoli yang kembali dimabuk cinta. Mereka lalu melakukan itu-ituan di dalam kamar hotel tersebut. Setelah merasa puas, si tukang jagal kembali pulang untuk menyiapkan ikan tuna pesanan Sinta. Kemudian pada pukul 9 malam, Sinta menuju ke rumah Fauzan menggunakan ojek dan turun di depan gang. Beberapa menit kemudian, Fauzan datang menghampiri Sinta dan berjalan bersama-sama menuju ke dalam rumah. Fauzan lalu mengajak Sinta naik ke lantai 2 di rumahnya. Entah kenapa, tiba-tiba saja keduanya malah terlibat adu mulut sebelum naik ke lantai 2. Ternyata hal ini terjadi karena Sinta menolak permintaan Fauzan karena takut kepergok istri sah sang pria. Dalam adu mulut itu, si janda kembang dengan mudahnya melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Fauzan. Saat itu, secara sadar Sinta berkata, "Saya tidak mau, takut ada si Ani-Ani." Yang dimaksud Sinta sebagai Ani-Ani adalah istri Fauzan. Pria itu lalu menjawab, Istriku nggak ada di rumah, lagi dagang. Di rumah ini nggak ada orang lain selain kita. Sinta pun kembali menanggapi dengan kalimat yang lebih menyakitkan. Ia pun berkata, "Kamu juga anak Ani-Ani?" Kalimat itu secara jelas ditujukan pada ibu Fauzan. Setelah mendengar perkataan Sinta, emosi Fauzan langsung terpancing. Saat itu juga, sang pria langsung mencekik leher janda kembang itu dari arah belakang dengan kedua tangannya hingga si wanita lemas dan tidak bergerak. Setelah itu, Fauzan membaringkan Sinta yang sudah tidak bergerak di jalanan di depan rumahnya. Tapi kekejaman Fauzan tidak berhenti sampai di situ saja. Pria berwajah bengis itu kembali melakukan tindakan buruk yang serupa hingga wajah korbannya membiru. Si tukang jagal yang masih diselimuti amarah berniat untuk memisahkan tubuh dan kepala korbannya. Tanpa ragu, niat buruknya itu benar-benar ia lakukan. Sebagai tukang jagal profesional, Fauzan hanya membutuhkan waktu 2 menit saja untuk memisahkan bagian kepala dan tubuh korbannya. Setelah itu, ia segera memasukkan kepala Sinta ke dalam kantung plastik. Lalu kantung itu dimasukkan lagi ke dalam sebuah karung berukuran kecil. Untuk menghilangkan jejaknya, pria itu menyayat jari telunjuk dan ibu jari tangan korbannya agar sidik jarinya tidak dapat terdeteksi. Kemudian pria itu membawa tubuh Sinta ke lantai 2 di rumahnya. Bercak-bercak merah pun berceceran di seluruh lantai. Fauzan lalu membuka celana yang melekat di tubuh Sinta untuk dijadikan sebagai kain pel. Pria itu pun mengepel lantai yang terkena bercak merah dengan celana milik korbannya sendiri. Selanjutnya, tubuh korban disimpan di lantai 2 dan ditutupi dengan selimut. Pada pukul 11 malam, Fauzan pergi keluar rumah dengan tujuan untuk membuang kepala sang korban. Saat itu, ia pergi menuju ke Jalan Pol Airut, pintu air Muara Baru, Penjaringan. Keesokan harinya pada tanggal 28 Oktober 2024, sekitar pukul 7:30 pagi, pria itu membeli sejumlah perlengkapan untuk membungkus Sinta. Setelah memperoleh semua perlengkapan yang dibutuhkan, Fauzan segera membungkus tubuh wanita itu. Selanjutnya, Fauzan menghubungi temannya yang berinisial J dan meminta bantuan untuk mengangkat bungkusan berisikan tubuh Sinta. Pada sang teman, Fauzan mengatakan bahwa bungkusan itu berisi ikan tuna. Lalu, sekitar pukul 8 malam, Fauzan dan pria berinisial J mengangkat bungkusan itu dan memasukkannya ke dalam sebuah gerobak. Kemudian gerobak itu diangkat ke dalam mobil pick-up yang telah disiapkan.
Kepada si J, Fauzan menjelaskan kalau bungkusan itu akan dikirim menggunakan ekspedisi di Bandara Soekarno-Hatta. Sang teman pun mempercayai perkataan si broker ikan tanpa merasa curiga sedikit pun. Di tengah perjalanan, Fauzan berpura-pura menelpon klien yang memesan ikan. Dalam sambungan telepon, sang klien seolah-olah membatalkan pesanannya dan tidak bisa dihubungi ulang. Untuk meyakinkan si teman, Fauzan pun berakting marah-marah karena pesanannya tiba-tiba dibatalkan sepihak. Dalam kemarahannya, pria itu memutuskan untuk membuang bungkusan ikannya di kawasan Muara Baru. Di hari yang sama, sejak pagi anak-anak Sinta merasa sangat cemas terhadap ibu mereka yang tidak kunjung pulang. Anak-anak itu lalu bertanya kepada sang nenek tentang kondisi Sinta. Si nenek pun menjawab kalau ia sudah berulang kali menghubungi Sinta, tapi tidak ada balasan. Esokan harinya, pada tanggal 29 Oktober 2024, tubuh Sinta ditemukan untuk yang pertama kalinya oleh seorang buruh kapal pencari ikan. Sang buruh menemukan tubuh itu di jalan pelabuhan Muara Baru sekitar pukul 10 pagi. Awal mulanya, buruh itu merasa sangat penasaran dengan keberadaan bungkusan yang mencurigakan. Ia lalu memanggil petugas stasiun pengisian bahan bakar umum yang bernama Denny Zailani. Sang petugas stasiun juga memiliki rasa penasaran yang sama. Ia pun segera mengangkat bungkusan yang mengambang di air dan membawanya ke daratan. Di momen ini, Denny dan si buruh pencari ikan merasa curiga sekaligus takut. Denny lalu memilih untuk menghubungi polisi dan melaporkan temuan tersebut. Tidak berselang lama, polisi berdatangan ke lokasi penemuan. Di sana, para petugas segera membuka bungkusan yang dimaksud oleh kedua saksi. Denny dan si buruh pencari ikan juga ikut menyaksikan bagaimana proses pembukaan bungkusan itu. Setelah prosesnya selesai, masih terngiang-ngiang di benak Denny tentang isi bungkusan yang sangat mengerikan. Pria itu lalu menjelaskan bahwa di dalam bungkusan itu terdapat tubuh seorang wanita tanpa kepala. Tubuh misterius itu dikemas dan dibungkus dengan 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi, dan busa kasur. Saat lapisan terakhir terbuka, tubuh tersebut mengeluarkan bau anyir yang tidak terlalu menyengat. Beberapa saat kemudian, kepala wanita itu ditemukan dalam jarak 600 meter dari TKP penemuan tubuh. Sang wanita ditemukan dalam kondisi terbungkus plastik. Di saat yang bersamaan, Sutiani dan anak-anak Sinta masih menunggu kedatangan wanita itu. Si anak sulung juga mengungkapkan bahwa ia sudah menghubungi teman-teman ibunya, namun tidak ada kabar apapun dari mereka. Sutiani pun merasa kasihan saat melihat para cucunya yang menderita dan kelaparan. 4 anak malang itu menjadi sangat terlantar semenjak ibunya pergi dan tak kembali ke rumah. Wanita lansia itu pun berusaha menenangkan cucu-cucunya yang mengalami keresahan. Tak lama kemudian ada telepon masuk ke handphone salah satu anak Sinta. Seseorang di ujung telepon mengaku sebagai polisi dari Polda Metro Jaya. Sang polisi belum sempat mengungkapkan kondisi Sinta yang sebenarnya. Ia hanya sekedar mengkonfirmasi kebenaran informasi mengenai keluarga si korban. Pihak kepolisian juga menanyakan sejumlah hal yang berkaitan dengan Sinta untuk mengkonfirmasi sesuatu. Telepon dari sang polisi membuat anak-anak Sinta semakin merasa resah dan gelisah. 4 anak itu sangat khawatir kalau terjadi apa-apa dengan sang ibu. Sutiani pun merasa tidak tega melihat kesedihan para cucunya. Ia lalu berusaha menenangkan cucu-cucunya dengan berkata, "Telepon itu bukan apa-apa, mudah-mudahan ibu bisa pulang ya." Di sore harinya setelah waktu sholat maghrib, pihak kepolisian mendatangi kediaman Sinta. Mereka datang untuk meng-cross-check mengenai identitas dan ciri-ciri fisik dari ibu 4 anak itu. Kedatangan polisi tentu saja membuat para penghuni rumah merasa sangat terkejut sekaligus cemas. Karena biasanya polisi tidak mungkin datang tanpa tujuan tertentu. Pada momen itulah pihak kepolisian menyampaikan kalau Sinta telah tiada. Tubuhnya ditemukan tanpa kepala di dalam lapisan karung dan busa kasur. Tangisan anak-anak terdengar sangat kencang ketika mendengar kabar duka yang datang secara tiba-tiba. Sutiani juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hatinya telah patah diterpa kabar duka itu. Malangnya nasib anak-anak Sinta. Mereka telah hancur kehilangan sang ayah dan kini sang ibu menyusul pergi untuk selama-lamanya. Zulfikri, si adik ipar sebelumnya sudah meyakini bahwa polisi datang untuk mencari tahu soal kebenaran identitas Sinta. Kepada pihak media, Zulfikri berkata, Polisi datang ke sini sekitar 8 orang, terus ambil barang kakak saya. Yang saya tahu salah satunya kosmetik, itu buat kelengkapan penyelidikan katanya. Beberapa waktu kemudian pihak kepolisian menyerahkan tubuh Sinta kepada keluarganya.
Sebelumnya, tubuh wanita malang itu diotopsi oleh petugas medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak kepolisian memang membutuhkan data forensik karena terdapat 2 bagian tubuh terpisah di 2 lokasi yang berbeda. Sehingga petugas medis harus melakukan pencocokan sampel DNA yang diambil dari masing-masing bagian tubuh yang tercerai-berai. Setelah dilakukan serah terima dari pihak kepolisian kepada keluarga korban, tubuh Sinta akan disolatkan di Masjid Al-Hidayah dan segera dimakamkan. Oleh pihak keluarga, tubuh Sinta akan dimakamkan di pemakaman Mede, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Di sisi lain, dalam waktu 1x24 jam, polisi berhasil menangkap sang pelaku pada tanggal 29 Oktober 2024. Pelaku sempat melawan saat ditangkap anggota kepolisian, kemudian polisi dengan terpaksa meletuskan senpi ke arah kaki Fauzan. Pada wartawan, Kombes Pol Ade Ari bilang, tersangka Fauzan Fahmi melakukan upaya penyerangan terhadap petugas. Akhirnya dengan sangat terpaksa, petugas melakukan tindakan tegas terukur terhadap yang bersangkutan. Di kantor polisi, Fauzan tampak tidak berdaya setelah dicecar dengan berbagai pertanyaan oleh tim kepolisian. Namun pria itu masih saja berkilah dan mengatakan kebohongan. Padahal saat itu jelas-jelas sudah ditemukan sebuah barang bukti, yaitu busa kasur berwarna kuning di rumahnya. Tim kepolisian pun segera membawa pria berwajah bengis itu ke Polda Metro Jaya untuk diproses secara hukum. Pada tanggal 1 November 2024, tim Inafis Polda Metro Jaya kembali mendatangi rumah sang pelaku untuk melakukan proses identifikasi di sekitar lokasi rumah dan mencari bukti tambahan. Setelah pemeriksaan selesai, tim Inafis memasang garis polisi di pintu kamar dan tangga rumah. Kemudian, pada tanggal 4 Oktober 2024, dalam konferensi pers, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya yang bernama Kombes Wira Satya Triputra menjelaskan mengenai kasus ini. Ia mengungkapkan bahwa telah ditemukan sejumlah barang bukti di rumah sang pelaku, di antaranya yaitu sajam, plastik, rekaman CCTV, gerobak, mobil bak terbuka, kardus, dan busa kasur. Sedangkan barang bukti yang berhasil kita amankan antara lain adalah 1 unit mobil pickup, 1 buah gerobak, 1 buah pisau yang digunakan untuk memotong korban, 1 lembar busa kuning ini yang digunakan untuk membungkus jasad, kaos, 1 buah kaos, 1 buah celana panjang, 1 buah karung, 1 buah tali, dan rekaman CCTV yang berhasil kita amankan. Kombes Wira juga menjelaskan kalau saat ditangkap pelaku sedang terpengaruh oleh obat-obatan terlarang berjenis amfetamin. Atas perbuatannya, Fauzan dijerat pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman matot. Fakta-fakta lain dari kasus ini kemudian terungkap, salah satunya yaitu tentang Santi, si kembaran korban. Saat Sinta ditemukan, Santi, sang saudari kembar, merasakan sakit kepala yang sangat dahsyat. Santi mengaku masih belum percaya kalau saudara kembarnya meregang nyawa dengan begitu tragis, yakni dihabisi dan dipisahkan bagian tubuhnya oleh Fauzan. Kini masa depan keempat buah hati Sinta menjadi tanggungan para kerabat karena ayah dan ibu mereka telah tiada. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kasus ini. Saya Mei, sampai jumpa di kasus berikutnya.